Haleluya, terpujilah nama Tuhan, Dia yang diagungkan dan dimuliakan melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita. Senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan, Minggu 14 Maret tahun 2021. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara-saudariku sekalian, teks Alkitab pada saat ini yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan adalah satu bagian dari di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dielu-elukan. Saudara-saudariku sekalian, ini adalah bagian dari keseluruhan puncak pelayanan Yesus ketika ia ada di dunia dan akan mengakhirinya ketika ia harus mati di atas kayu salib. Selama periode ini ada banyak hal yang Yesus lakukan sebelum ia menyerahkan nyawanya. Ada pengajaran, ada misi penyembuhan, dan puncaknya adalah misi damai sejahtera melalui kematiannya. Dari banyak peristiwa yang Yesus lakukan sebelum kematiannya, salah satu yang terjadi adalah Yesus menangisi kota Yerusalem. Dalam teks Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman ini ditulis bagaimana Yesus menangisi kota Yerusalem dan apa yang terjadi di dalamnya. Bukankah Yerusalem sebagai kota yang megah, lambang kejayaan dan kemasyhuran? Tetapi mengapa Yesus harus menangisinya sebelum ia mati di Golgota? Minggu yang lalu firman Tuhan diambil dari peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Dan kini Yesus harus menangisi kota Yerusalem di mana bait Allah dengan kemegahannya terletak di kota tersebut. Menjadi menarik untuk dikaji, sebab ada kesedihan yang tersimpan di hati Yesus mengenai kota yang begitu megah dan bait Allah lambang spiritualitas umat Tuhan. Tetapi tindakan yang Yesus lakukan justru tindakan yang berbanding terbalik, baik mengenai bait Allah maupun mengenai kota Yerusalem. Jika kita melihat seluruh pelayanan Yesus, paling tidak kita akan menemukan dua hal yang ia keluhkan mengenai Yerusalem, yaitu pertama, tentang kematiannya. "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau." Lalu saudara-saudariku sekalian, Yesus menangisi kota Yerusalem dengan kata-kata sebagai berikut, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Dari dua ayat ini kita melihat bahwa Yesus memiliki kerinduan agar umat Tuhan yang ada di Yerusalem berbalik kepada Allah. Tidak mengeraskan hati mereka, namun yang Yesus jumpai tidaklah demikian. Justru fenomena yang dimunculkan dari kota suci itu adalah kedurhakaan dan tindakan kekejian. Itulah sebabnya mengapa Yesus menangisinya. Oh saudara-saudariku sekalian, apa yang menjadi kehebatan Yerusalem sehingga Yesus menangisinya?
Bukankah ini sesuatu yang berbanding terbalik? Di hadapan umat Tuhan, Yerusalem adalah lambang kejayaan dan keagungan, tetapi justru Yesus menangisinya. Bagi Yudaisme, Yerusalem adalah lambang kemegahan, kemakmuran, sebab dari tempat ini keadidayaan Israel pada zamannya, khususnya pada pemerintahan Raja Daud, memengaruhi kehidupan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, dan mereka menjadi negara atau bangsa atau kerajaan yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain pada zaman itu. Itu sebabnya kerajaan-kerajaan besar pada zamannya ketika menaklukkan dunia, maka mereka harus menaklukkan Yerusalem. Dan inilah yang dilakukan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, yang meluluh lantakan Yerusalem. Demikian juga Raja Persia yang mengalahkan Nebukadnezar dan juga menguasai Yerusalem, walaupun pada akhirnya Persia, yaitu Kores, mengizinkan umat Allah membangun kembali bait suci. Puncaknya, saudara-saudariku sekalian, ketika Kaisar Agustus, Kaisar Roma menguasai Yerusalem yang terjadi pada zaman Yesus. Dan kalau kita coba menelusuri sejarah Yerusalem, maka orang-orang Yahudi akan menunjuk pada Kejadian 14 ayat 18 sebagai sejarah pertama kali Yerusalem disebutkan dalam Alkitab. Kejadian 14 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi." Saudara-saudariku sekalian, kata Raja Salem sebenarnya menunjuk pada Raja Yerusalem. Salem itu adalah Yerusalem. Demikianlah pandangan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan jika kita sepakat dengan pandangan ini, maka sesungguhnya Abram yang kemudian berganti nama Abraham, yang diberkati oleh Melkisedek, adalah Raja Yerusalem. Khususnya untuk Melkisedek perlu pembahasan tersendiri. Yerusalem adalah sebuah kota yang agung, mulia, lambang kejayaan dan keadidayaan yang memiliki sejarah yang panjang. Dari segi spiritual, Yerusalem menjadi pusat peribadatan bangsa Yahudi. Bait Allah ada di Yerusalem, dan seluruh orang-orang Yahudi pada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyangkut perayaan keagamaan akan kembali ke Yerusalem. Yerusalem adalah pusat keagamaan, karena di tempat inilah penyembahan itu atau peribadatan itu dilaksanakan. Yerusalem adalah kota di mana korban-korban yang menyangkut hubungan Allah dan manusia dan juga manusia dengan sesamanya dipersembahkan. Yerusalem adalah kota spiritual bagi umat Allah. Bahkan Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem untuk melakukan peribadatan. Yerusalem lambang keabadian bagi umat Allah. Sekalipun dalam perjalanannya Yerusalem berulang-ulang dihancurkan oleh musuh-musuhnya, namun bagi umat Tuhan, kejayaan itu akan dipulihkan kembali pada suatu waktu nanti sesuai dengan janji yang mereka pegang, dan janji itu mereka yakini sampai saat ini. Yerusalem lambang spiritualitas umat pilihan. Di tempat ini kehadiran kemuliaan Allah dinyatakan melalui ruang Maha Kudus. Lambang spiritualitas umat pilihan, sebab di tempat inilah pusat kerohanian umat Tuhan dibangun. Jika berbicara tentang pengampunan dosa, maka umat Tuhan akan menunjuk Yerusalem. Jika berbicara tentang membangun kehidupan spiritualitas melalui pengajaran-pengajaran, maka Yerusalem adalah pusatnya. Keabadian, keagungan dan kemuliaan Allah selalu diidentikan dengan kota Yerusalem. Secara spiritualitas, bila kita berbicara tentang kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dalam konteks perjanjian lama, maka Yerusalemlah tempatnya. Allah bertemu dengan umatnya
melalui bait Allah yang terletak di Yerusalem. Kemegahan dan keagungan spiritualitas adalah Yerusalem. Kurang apa lagi kalau kita berbicara tentang Yerusalem. Tetapi pada saat itu, sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, Yesus menangisi. Yesus terbeban dengan apa yang sedang terjadi di kota tersebut. Yerusalem pernah dibawa kekuasaan Romawi, Bizantium, Persia, Mesir, Turki, Inggris, dan Yordania. Tetapi Yerusalem tidak pernah lenyap. Bahkan sampai sekarang pun Yerusalem tetap ada. Dalam memperingati 3.000 tahun Raja Daud menetapkan Yerusalem sebagai pusat kota bagi Israel pada tahun 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin yang lahir di Yerusalem mengatakan demikian. 3.000 tahun mimpi dan doa yang menyelimuti Yerusalem dengan kasih membawa setiap generasi lebih dekat. Doa yang dinaikkan dari berbagai belahan dunia oleh umat Yahudi dinaikkan karena mereka mengingat akan kejayaan Yerusalem, khususnya pada zaman kejayaan Raja Daud. Sekarang, akankah Yerusalem mengalami kebangkitan sesuai dengan iman dari orang-orang Yahudi? Dalam konteks kekinian, Yerusalem menjadi pusat agama-agama, kota agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jika kita melihat akan hal ini, memang Yerusalem identik dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Kota ini harusnya menjadi sumber damai sejahtera, namun kota ini dalam realitasnya menjadi kota sumber konflik. Mengapa menjadi sumber konflik? Karena kemegahan dan keagungan dan spiritualitas manusia dipusatkan di kota inilah menyebabkan kota ini menjadi sumber konflik. Tetapi ada alasan yang sangat esensi bagi Yesus yang mengeluhkan dan menangisi Yerusalem yang adalah pusat damai sejahtera, namun yang ditemukan justru berbanding terbalik. Kemegahan yang terlihat berbanding terbalik dengan realita. Suatu kemegahan yang dibangun dengan nilai-nilai yang rapuh, yang mudah dihempaskan oleh berbagai arus yang ada di dunia ini. Dan saudara-saudariku sekalian, dari pemberitaan firman Tuhan ini, kita akan belajar paling tidak dua hal. Yang pertama adalah Allah menginginkan kita hidup dalam damai sejahtera. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Oh saudara-saudariku sekalian, sebenarnya waktu Yesus menangisi kota Yerusalem, Yesus sudah melihat kehancuran kota suci itu, kehancuran kota yang mulia itu ada di depan matanya. Kehancuran itu sebab anak-anaknya sedang tercerai-berai dengan kepentingannya masing-masing. Dan ibadah yang terlihat hanyalah sebatas ibadah lahiriah yang nampak oleh mata tetapi tidak membawa perubahan dalam hidup. Membangun spiritualitas hanya dengan kasat mata tanpa dibarengi dengan sebuah kemuliaan yang lahir dari batin yang paling dalam. Inilah yang dimaksud dengan kemegahan yang rapuh. Secara kasat mata terlihat keagungan dan kemuliaan, tetapi secara batinnya sedang mengalami kehancuran. Itulah saudara-saudariku sekalian, mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem pada saat itu. Yesus memanggil anak-anaknya untuk kembali.
kembali kepada keagungan dan kemegahan yang sesungguhnya. Dan dalam konteks kekinian, kita harus kembali kepada kemegahan dan keagungan yang bersifat kekal. Keagungan dan kemegahan yang dibangun atas dasar kasih Kristus dan diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Bukankah di masa-masa yang sulit ini, banyak orang menantikan tindakan dari orang-orang percaya yang membawa kehidupan orang lain pada damai sejahtera yang sesungguhnya? Sebuah tindakan yang dapat berbagi kepada mereka yang hidup dalam kekurangan. Sebuah tindakan yang dapat menunjukkan bagaimana penghiburan diberikan kepada mereka yang berduka cita. Kepada mereka yang tidak berpengharapan akan diteguhkan melalui sikap hidup yang membawa mereka kepada peneguhan di dalam Kristus. Oh saudara-saudariku sekalian, seperti apakah nilai-nilai kemegahan yang Anda bangun dalam kehidupan kerohanian Anda? Akankah kita membangun kemegahan yang didasarkan pada nilai-nilai Kristus, yaitu kemegahan yang bersifat kekal? Yang kedua, hidup kita adalah pusat bertumbuhnya damai sejahtera Allah. Sebenarnya apa yang Yesus lakukan adalah hal yang wajar. Kalau Yesus menangisi kota itu adalah hal yang biasa. Sebuah ungkapan perasaan manusia karena Yesus adalah manusia sejati. Tetapi menjadi hal yang tidak wajar sebab yang ditangisi Yesus adalah kemegahan dan keagungan Allah yang selama ini dijunjung tinggi dalam kehidupan lahiriah, baik secara pribadi maupun secara komunitas, tidak ditemukan dalam kehidupan batiniah, baik secara personal maupun dalam komunitas umat Allah. Apa yang Yesus temukan justru adalah sebuah kejahatan besar. Bukankah terlalu sering kebenaran direkayasa di kota tersebut, khususnya mereka yang menamakan diri sebagai pelayan-pelayan Allah? Apa yang dimunculkan dari peristiwa Yesus menangisi kota Yerusalem adalah bahwa Allah mau membawa umatnya untuk mengalami keajaiban karyanya dalam hidup yang bukan saja terlihat melalui hal-hal yang lahiriah. Bukankah waktu Yesus berbicara tentang damai sejahtera adalah berbicara sesuatu yang terjadi dalam batin, namun berdampak dalam kehidupan yang berelasi dengan sesama? Yang terjadi di kota Yerusalem pada saat itu adalah membangun kehidupan spiritual, tetapi hanya terlihat secara lahiriah. Upacara-upacara agamawi dibangun hanya untuk menutupi yang batiniah, sementara kebutuhan spiritual yang mengena batiniah tidak tersentuh sama sekali. Jika kondisi kehidupan spiritual kita seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang membangun kemegahan yang rapuh. Jika kehidupan spiritual kita hanya terlihat secara kasat mata, tetapi tidak menyentuh pada hal yang batiniah, sesungguhnya Yesus sedang menangisi kehidupan kita. Oh saudara-saudariku sekalian, berbagai rentetan peristiwa yang terjadi dengan Yerusalem setelah Yesus naik ke surga adalah salah satu jawaban dari sekian banyak jawaban mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem sebelum ia menyerahkan diri di atas kayu salib. Salah satu peristiwa itu adalah ketika Jenderal Titus meruntuhkan bait Allah pada tahun 70 Masehi dan sekaligus menghancurkan kota Yerusalem. Firman yang disampaikan kepada kita pada saat ini adalah anugerah yang bekerja melampaui hal-hal yang lahiriah. Anugerah itu bekerja menyentuh yang batiniah, mengubah sesuai kehendaknya sehingga yang batiniah akan memunculkan hasil pembaruan yang terlihat melalui sikap dan perilaku. Itulah hidup baru.
Apa yang nampak dalam kehidupan secara kasat mata adalah hasil dari pembaharuan batinnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. William Booth suatu saat berkata demikian, "Saya ingin melihat terjemahan baru Alkitab yang ada di dalam hati dan perilaku pria dan wanita yang hidup." Pendiri Bala Keselamatan ini dengan tegas mengajarkan bahwa betapa pentingnya anugerah yang bekerja dalam hati dan mengubah kehidupan manusia. Pembaharuan hati itulah yang menjadi penekanannya. Dan jika kita berbicara tentang yang batiniah melalui Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang berbicara bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup. Akibat dari karya Roh Kudus, maka kekudusan terjadi, dan kekudusan itu terbangun bukan pada hal-hal yang ritual, melainkan pada suatu dasar anugerah Allah yang tak terlihat. Dan jika kita membangun hidup kita di atas dasar kasih karunia, maka hidup ini adalah kasih karunia itu. Namun, kecenderungan manusia adalah lebih memilih pada hal-hal yang bersifat ritual dan tidak menyentuh yang batiniah. Yang esensi tidak tersentuh. Kehidupan yang seperti ini ibarat membangun atau ibarat bangunan yang terlihat megah dan menjulang, namun sesungguhnya dibangun di atas tiang-tiang yang rapuh. Hidup yang demikianlah yang dikecam oleh Yesus, dan ia menangisinya. Masa Prapaskah ini adalah masa yang tepat untuk kembali melihat kehidupan kita. Apakah hidup yang terbangun ini adalah suatu kehidupan yang muncul dari kerja anugerah Allah yang tak terlihat, namun memunculkan keindahan melalui sikap dan perilaku kita? Sikap dan perilaku yang memuliakan Allah itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya anugerah yang bekerja secara batiniah itu telah Anda alami. Suatu kehidupan yang disentuh oleh anugerah ilahi di dalam hati yang memunculkan suatu kemegahan dan kemuliaan dan terlihat dalam perilaku hidup. Itulah yang dimaksud dengan membangun kemegahan yang bersifat keabadian. Suatu kemegahan yang terbangun atas dasar pilar-pilar yang kokoh dan tidak lekang oleh waktu. Itu adalah kerja anugerah. Jika kita melihat kehidupan yang dibangun atas anugerah dan anugerah itu terefleksi melalui perilaku, sesungguhnya kita sedang melihat sesuatu yang sakramental, sesuatu yang bersifat sakramen. Dan kehidupan yang kudus itulah adalah sakramen itu sendiri. Jadikan hidupmu dibangun di atas nilai-nilai yang paling suci dan mulia, nilai-nilai yang dimunculkan melalui kerja anugerah yang menyentuh batin kita. Sesungguhnya kita sedang membangun kemegahan dalam keabadian. Suatu kemegahan yang tidak tergoyahkan oleh arus apapun yang terjadi dalam dunia ini. Suatu kemegahan yang tidak dibangun atas dasar nilai-nilai dunia ini, tetapi kemegahan hidup yang dibangun di atas dasar yang paling suci, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Selamat membangun kemegahan di dalam Kristus, dan selamat menghayati nilai-nilai penderitaan Kristus, nilai-nilai yang begitu mulia yang membawa keagungan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakan Engkau ya Allah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu, firman yang kembali mengingatkan betapa Allah melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus memanggil kami semua untuk membangun suatu kehidupan yang paling suci, yang paling mulia, didasarkan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah ya Tuhan dalam kehidupan ini, maka kemegahan hidup yang kami munculkan adalah sebuah kemegahan oleh karena Kristus
yang menguasai hidup kami. Kami berdoa secara khusus untuk pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Biarlah pada masa-masa penghayatan akan penderitaan Kristus ini, mereka kembali diteguhkan untuk tetap setia. Mereka kembali diteguhkan untuk memiliki iman bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Dan kini ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk minggu yang akan berjalan ini. Kemanapun kami pergi dan melayani, kemanapun kami pergi dan bekerja, kiranya kasih karunia-Mu itu akan menolong kami untuk terus membangun kehidupan rohani kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Akhirnya saudara-saudariku sekalian, nikmatilah pujian berikut ini yang saya percaya menjadi berkat bagi kehidupan Anda sekalian. Amin. Engkau tinggalkan kemuliaan, memberikan hidupmu untuk menderita di tangan ciptaanmu. Engkau tanggung salahku saat mati dan bangkit, sekarang berkuasa di bumi dan di surga.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.